Nah, Mal, ini kayaknya babi deh. Aku langsung kayak, oke, Nat, tenang, kita Tenang, tanya nih. tenang udah tanya dulu ya, Terus aku konfirmasi. tanya, Mbak, ini babi bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat datang lagi di Ngopi IMAPS, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Nah, di kesempatan kali ini aku Daniel Kiper Karista mau mengulik lagi nih tentang perkuliahan mahasiswa IMAPS, dan pada saat ini kita kedatangan salah satu mahasiswa IMAPS tentunya yang habis dari student exchange di Polandia. Nah, kalau teman-teman yang pengen exchange ke Polandia nih, boleh nih ngobrol-ngobrol sama kakak cantik yang satu ini. Tanpa tunggu lama-lama, langsung saja kita sambut Kak Amalia. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Abis dari exchange ini aman ya Kak? Aman, sedih sih, sumpah. Seru nggak Kak di sana? Seru banget, kayak aku buat datang tuh kayak, ya Allah kemarin tuh kayak mimpi gitu. Mimpi ya, Iya. akhirnya terwujud ya, akhirnya ke Polandia gitu. Iya, benar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih intim nih Kak, mungkin Kak Amalia boleh perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di sana biar lebih tahu nih siapa sih nih Kak Amalia, angkatan berapa sih Kak ini? Mungkin boleh dulu. Halo, nama aku Amalia. Aku dari angkatan 20 IMAPS. Sekarang paling kesibukan aku bikin skripsi karena semester 7. Oh, lagi bikin skripsi. Udah semester 7 ya berarti. Iya. Kesibukannya ini cuma bikin skripsi atau ada ikut kegiatan apa gitu Kak? Sekarang sama KKN. Oh, KKN. Uh-uh. KKN-nya mau kemana itu Kak? Aku KKN ke Arab. Arab. Mm-mm. Wah, abis ke Polandia langsung mau ke Arab lagi nih abis ini. Iya. Persiapannya berarti banyak ya? Iya, tapi kemarin aku udah nyiapin sih barang baju-bajunya. Jadi ya langsung. Kapan Kak ke Arab itu KKN-nya? November. November ini? Tanggal? Tanggal 1. Wah, bentar lagi dong Kak. Iya. Baru ketemu udah mau pergi lagi. Nah itu. Gak betah ya di Indonesia? Gak betah. Oke. Nah, tadi kan Kak udah di-spill nih kalau Kak ini habis exchange ke Polandia. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Kak, kenapa sih milih Polandia buat exchange student? Aku tuh kemarin pengennya sebenarnya Korea, cuma ternyata requirement aku tuh lebih cocok ke Eropa, dan di Eropa itu ada 2 pilihan, Spanyol sama Polandia, ya kan. Nah, terus jadinya aku research nih Spanyol sama Polandia itu kelebihan kekurangan. Kalau misalnya Polandia itu dia punya mata uang zloty, jadi dia kursnya tuh 3.500 ke atas sedikit, dan jauh lebih murah daripada Spanyol yang euro, satunya kan 15.000, kayak mahal banget. Oh, jadi salah satu aspek kenapa Kak pilih Polandia itu karena mata uang ya. Benar. Sama juga di sana agak murah ya ketimbang di Spain dan di tempat lainnya. Ada lagi nggak hal-hal yang tertarik itu kayak karena di Polandia ada gedung yang menarik kayak atau emang view-nya yang bagus? Ada lagi nggak Kak? Poland itu emang semua kotanya itu cantik-cantik banget. Cuma aku ke Poland lebih ke karena dia di tengah-tengah ya, strategis, di tengah-tengah negara Eropa yang lain. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan juga gampang gitu. Ya, langsung ke kiri, ke kanan, atas bawah. Naik bus langsung gampang gitu. Iya. Oh, berarti di sana kendaraannya langsung naik transportasi umum ya Kak? Benar, pakai tram namanya. Pakai tram. Jadi kayak jalan di kereta yang jalan di tengah jalan itu loh. Oh iya, kayak film-film itu ya Kak. Benar. Aduh, aku belum ngerasain, Kak udah ngerasain. Asik nggak Kak naik itu? Asik banget. Sumpah aku tuh salah satu reason juga betah di sana karena ada transportasi umum itu. Karena dia intervalnya tuh antara 3 menit sekali datang, dan dia di sana tuh punya aplikasi yang kita bisa ngelihat ini kapan sih nyampainya, ini kapan, apa kita udah telat, apakah kita mesti nunggu berapa menit lagi gitu. Itu bayar berapa Kak kira-kira? Kalau misalnya sekali naik itu 6 zloty ke 18.000. 18.000. Cuma kalau misalnya kalian belinya 6 bulan itu bisa 200 zloty. Itu berapa tuh? 200 kali 3, 600.000 per 6 bulan. Per 6 bulan ya, Iya. berarti 1 bulan ya 100.000 lah kalau.
ya Ya bisa mungkin dihitung lah sendiri. gitu lah ya. Udah lah ya, matematika ini masalah ini. Aduh. Oke, nah boleh nggak Kak Amelia itu ceritain juga di Polandia kan pastinya belajar juga kan Kak, selain jalan-jalan, refreshing, lihat sana sini, pembelajarannya, lingkungan kampusnya itu seperti apa? Oh iya, BTW Kak, di Polandia kampusnya apa dulu nih? Oh iya ya, Iya, lucu kita udah juga. bahas Polandia, kampusnya kita lupain. Makanya. Nama kampusnya itu Adam Mickiewicz. Aduh, susah sebutinnya itu. Ya Emang udah. susah sih. Oke. Terus pembelajaran di kampusnya itu seperti apa, Kak? Pembelajarannya tuh kayak kampus-kampus luar negeri ya biasanya. Kalau di kita kan dosen itu kan kadang suka tiba-tiba nggak, kalau nggak masuk nggak Oh, ya. inform. Iya. Kalau di sana benar-benar kayak di-inform. Terus kalau misalnya lebih ke suka-suka kita sih, kita mau rajin atau enggak. Kalau misalnya rajin pasti nilai bagus. Oh, iya, iya, Tapi iya. kalau misalnya enggak ya, Ya dan udah, lebih kalau ke gitu ya. ngumpulin assignment sih di sana. Oh, banyak tugas ya berarti di sana. Gak banyak juga sih. Cuma kayak tugasnya tuh langsung banyak. Oh, langsung dikasih satu kali semua gitu ya, Mm-mm. satu matkul itu. Kayak mungkin pertemuan tuh cuma pertemuan aja. Pertemuan, terus habis itu nanti exam. Wah, Mm-mm. pertemuannya tapi bahas detail tentang bakalan Iya. di exam kan? Iya benar. Oke. Nah, di sana Kak ambil mata kuliah apa aja tuh? Aku Polish Business Law itu hukum. Ya, Nggak apa-apa. agak lucu sih ya. Aku Polish Business Law itu hukum bisnis Polandia di sana, dan aku belajar di situ tuh enaknya dari Polish Business Law kesempatan kita foreigner Mm-mm. untuk buka bisnis tuh sangat mudah kalau di sana. Opportunity-nya luas ya di Iya, sana. heeh. Oke. Sama social mobility itu mempelajari tentang perpindahan suatu individu keluar atau masuk ke dalam suatu negara. Oke, ada 2 mata kuliah nih berarti yang diambil di sana ya, Kak? Aku sebenarnya ngambil 5 sih, cuma 3-nya aku agak lupa ya. Kak, di sana berapa lama emang di Polandia? 5 bulan. 5 bulan ya, terhitung dari bulan Februari. Pertengahan Februari, tepatnya 22 Februari. Oke, makanya udah agak-agak lupa ya, karena Benar. ingatnya itu jalan-jalan aja Nah, ya, itu. Kak. Ketimbang pembelajarannya. Nah. Oke, nah, waktu di belajar di sana itu Kak, ada kendala nggak Kak? Mungkin kendala dosennya atau gimana gitu? Kan biasa mahasiswa kalau kita di sini susah belajar mata kuliah karena aduh dosennya kurang. Nah, kalau di sana itu seperti apa? Kalau aku masalahnya sih kemarin kan aku juga emang kepo ya sama Iya. cara otak bekerja itu. Jadi aku kemarin ini ikut matkul neuroscience and behavioral. Nah, itu tentang cara otak bekerja. Nah, dosennya ini tuh pinter banget. Dan aku tuh kan sama sekali nggak ada apa ya background science Iya. ya. Jadi kayak apa ini? Aku tuh setiap dia di PPT ada yang aneh-aneh langsung aku cari di Google nih apa gitu. Cari ya biar paham ya, biar sama mahasiswa lain di situ juga nggak kelihatan Bego-bego aduh banget. apa ini ngangong-ngangong ya dalam kelas. Benar. Aduh, oke. Ada lagi nggak Kak kendala-kendala kayak mungkin atau enggak nilainya aman nih nilainya? Aman sih. Aman ya. Aman. Aman ya. Terus di sana itu sistem pembelajarannya apa dosen menjelaskan atau di dalam kelas itu ada interaksi tuh? Dua-duanya sih, ada Dua-duanya. yang tergantung sama mata kuliahnya. Kalau misalnya lebih ke sains, dia dosennya lebih menjelaskan Iya, dan teori. nanya Ya. sih kayak ada yang mau jelasin, dan biasanya orang nggak ada yang mau sih. Nggak ada yang mau ya? Nggak ada yang mau. Oh sama ya berarti sama orang-orang di Indo ya. Kayak ada yang mau, ada yang bertanya, nggak Bener. ada diam-diam. Oke kita sudahi saja kelas seperti itu ya. Tapi kayak ya udah deh, saya jelasin aja deh gitu. Tapi Kak di kelas waktu itu sempat nggak kayak berusaha untuk aktif untuk terlihat kayak aku ini habis dari Indonesia nih dari Oke, UMY ya. gitu, IMAPS. Aku aktif tapi bukan di kelas yang susah. Aku aktif di kelas social mobility itu. Dan emang dosennya baik banget, dia kayak nggak ngasih pressure apapun ke kita. Jadi kayak kamu kalau mau beropini aja. Terus kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi emang sangat dianjurkan dan terbuka banget sih. Jadi aku deket juga sama anak-anak kelas yang lain dari Uzbek, Kazakhstan gitu. Nah bicarain tentang teman-teman nih yang ada di sana, gimana nih environment
friend di sana itu? Lingkungan pertemanan di sana itu seperti apa, Kak? Karena kita tuh Poland itu kan banyak ngambil exchange student dari negara-negara lain ya. Iya. Jadi Poland itu rumah exchange student gitu. Oh iya. Iya. Dan karena semuanya murid, jadi kalau misalnya kamu ke taman nih, kayak hi, what's your name? I'm from Indonesia. My name's Amalia gitu. We're from Ukraine gitu. Terus ya udah ngobrol aja gitu. Langsung sokap aja gitu, aja. langsung oh ya udah kita langsung berteman gitu. Iya. Asik ya. Aku kayak gitu, terus abis itu langsung foto-foto bareng. Terus kayak, tapi lebih ke cewek sih. Kalau misalnya cowok kan ya gak tahu ya. Oh berarti lebih banyak teman cewek ya di sana. Oke. Kalau misalnya teman cowok paling kalau misalnya aku temenan sama yang ini, terus dia kayak mau main sama teman gue nggak, sama yang lain. Dikenalin terus kayak, ya. Ya udah gitu. Kayak udah di approve sama teman aku. Terus waktu di sana itu ada nggak ketemu nggak teman-teman Indo gitu? Kan ini Kak Amalia sama satu orang lagi ya. Iya. Karena dia itu ini bareng kan ini Indo ini bareng. Ketemu nggak sama sesama Indo di sana? Enggak. Enggak ya, enggak Cuma ketemu ya. paling anak-anak kakak-kakak PPI Polandia. Oh ya. Oh di sana ada komunitasnya ya, Ada. untuk orang-orang Indo gitu. Benar ada. Cuma mereka tuh S2 kalau nggak S3. Oh. Dan kebanyakan kalau di Poland orang mau S2 sama S3 biasanya ngambilnya pangan ya. Oke. Itu kumpul-kumpul setiap minggu atau tiap hari nih kumpul-kumpul? Kan kita sibuk semua. Iya sibuk ya, bener-bener. Aktivitasnya itu seperti apa tuh Kak? Aktivitas aku ya, paling kalau seminggu sekali ke belanja ke swalayan, terus jalan-jalan, lebih ke explore city. Terus nanti kalau misalnya ngerasa udah dapet tiket yang murah nih, kayak ya udah ayo kesini, karena saking murahnya tuh bisa kamu ke Paris dari Poland 300.000, semurah itu. Kalau misalnya kamu tahu jam yang murah, terus kayak ngecek aja terus. Dan aku pakai aplikasi trip.com, itu kayak the best. Semurah itu kah? Semurah itu. Wah 300 langsung ke Paris tuh teman-teman yang pengen ke Poland, 300 langsung ke Paris. Bener. Oke, itu Kak jalan-jalan bareng teman-teman atau pernah nih jalan sendiri gitu kayak pengen me time gitu, menikmati Polandia? Aku me time ya. Aku juga pernah ngiseng aja ide gitu. Dari dorm jalan kaki ke mana tuh sekitar neighborhood di sana. Kan agak jauh ya 3 km. Kan biasanya nggak pernah jalan sebanyak itu kan. Cuma kayak aku pengen nyari apa tuh gang-gang kecil yang kayak ini kemana sih gitu, kayak kepo aja. Kepo ya, jalan nelusuri jalan-jalan tanpa gitu ketemu nanti something yang wonderful gitu ya. Iya, dan orang-orang sana kan nggak yang aneh-aneh, jadi kayak aku ngerasa aman-aman aja alhamdulillah di sana. Berarti sejauh waktu Kak jalan-jalan selama 5 bulan itu untungnya nggak mengalami, maksudnya biasa kan kita kalau visiting ke negara orang ada tuh orang-orang yang aneh-aneh gitu di jalan tiba-tiba deketin terus pokoknya buruk lah ya. Iya, kalau aku paling ini sih biasanya yang agak view-nya jelek ke kita, karena aku di sana kan selalu pakai hijab ya. Jadi paling orang tua ya, nenek-nenek atau ibu-ibu yang udah tua, kakek-kakek enggak sih, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu ya. Suka nge-side eye aku gitu kayak gitu. Oke. Tapi lingkungan di sana juga nggak bikin, maksudnya nggak mendiskriminasi semua orang-orang yang menggunakan hijab ya. Alhamdulillah enggak. Teman-teman juga di sana nggak ada kan yang membeda-bedakan enggak gitu. Sih, cuma emang orang lokal aja ya, karena lihat orang-orang asing ya makanya biasa. Jadi kayak kadang juga diliatin kayak kenapa itu kok pakai sesuatu di kepala. Oke. Nah, menurut Kak Amalia ini apa sih yang Kak dapatkan waktu di Polandia? Maksudnya manfaat yang Kak dapat waktu exchange ke Polandia? Aku tuh karena kemarin exchange jadi nyadar ya kalau bumi itu gede banget dan luas banget. Oke, emang orang suka dengar kayak bumi itu luas. Tapi kalau misalnya kamu literally keluar sana, kayak bener-bener kayak gitu loh, open mind banget. Kebuka ya, mata, batin semua yang kebuka gitu. Terus aku juga nyadar kayak ini orang sebanyak ini dengan banyak personality dan mereka semua unik gitu. Dan mereka semua
punya potensi yang mereka has to offer gitu. Iya benar. Jadi Wow. kalau udah keluar ya jangan sampai temennya juga Indonesia lagi. Iya benar. Harus temenan sama yang Ah. lain. Cari relasi baru ya kan Kak. Benar. Udah keluar negeri ketemu sama orang Indo lagi, sama aja gitu ya. Makanya. Benar. Nah, ada nggak momen yang Kak waktu di Polandia itu, momen yang Kak sesali gitu, kayak ngapain juga ya aku, atau nggak kepikiran kayak Aku ada sih. oh gitu, ada tuh apa Aku tuh? nyesel karena nggak keliling kota Poland yang bener-bener. Aku sebenarnya bisa aja kalau misalnya keliling Poland itu seminggu sekali. Sebenarnya bisa. Tapi semager itu, parah sih, parah. Oh, Karena emang ya di dorm kan nyaman. iya. Terus aku juga sedihnya nggak keliling dunia sebanyak itu gitu. Karena Poland itu kan ya di API itu banyak negara ya, jadi kayak Iya, harusnya iya. aku guide aja tuh semua gitu. bener jalan-jalan ke sana kemari ya. Tapi lebih mending milih untuk rebahan di dormitory aja ya. Karena kayak di dormitory juga kan kita selalu ke apa ya, janjian sama teman kita, Iya. sama orang Poland, sama orang Kazakh, Uzbek gitu, kayak kita main yuk ke taman nih jam segini gitu. Jadi lebih ke sosialisasi yang Oh main-main iya bareng iya gitu. iya, kumpul-kumpul bareng teman ya ketimbang jalan-jalannya gitu. Oke. Nah, waktu Kak di sana di Poland kan, waktu belajar, waktu me time itu Kak bisa, maksudnya bisa mengkoordinasi itu kan, kayak nggak bertabrakan gitu, kayak teman-teman Kak pengen jalan-jalan terus tiba-tiba Kak ada matkul gitu. Untungnya ada bertabrakan nggak gitu, kayak planning gitu? Ada, karena kalau aku sama Nadia kan emang ngambil matkul yang sama. Jadi kalau misalnya kalau aku bisa, dia bisa. Tapi ada kelas aku anak ilkom, Iya. itu namanya Zahra, dia kan ngambilnya beda kan. Jadi kayak Zah kita kesini yuk minggu ini, terus kayak aku nggak bisa Kak, ada matkul ini. Jadi kayak sedih banget gitu. Ditinggalin berarti? Enggak. Oh enggak. Sumpah kita nggak ada tinggal meninggal. Oh Kita selalu enggak. bareng. Selalu bareng ya. Berarti kalau dari 5 orang ini 1 orang nggak bisa, gagal, nggak usah jadi pergi gitu ya. Benar. Wah, support system sih ini, Iya. kayak nggak mau pergi sama, kalau nggak ada kamu kita nggak pergi gitu. Bener, karena kan kita punya job masing-masing ya. Iya. Kalau aku keluar itu lebih ke planning. Kayak aku bikin itinerary, terus teman aku satu lagi planning nyari-nyari tempat buat makan, sama satu lagi teman aku ya ngikut. Ini bagi job desk ya gitu ya. Iya. Kamu cari lokasi, kamu cari tempat makan, kamu ngatur ini itu. Wah, keren. Asik juga ya di sana. Asik. Abis dari Polandia balik ke Indo, ada nggak momen-momen yang Kak rindu gitu? Kayak kebiasaan-kebiasaan gitu. Jangan nangis. Aku pas balik itu aku kayaknya stay di kamar tuh 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu. Karena aku nggak bisa terima aku di Indonesia sekarang. Sumpah, aku udah di Sutat tuh kayak oke, ketemu orang tua happy lah. Iya benar. Tapi udah di jalan tuh kayak udah nggak nggak bakal ada tram lagi. Iya ya, udah nggak ngelihat view Polandia, udaranya, jalan-jalannya itu kan kalau jalan di Indonesia nggak bisa, panas, hitam, udah polusi di mana-mana. Kalau di Poland kan emang kalau jalan kaki mau berapa kilometer pun itu jalan ya gitu. Dan kalau misalnya kita jalan kaki di pedestrian tuh rasanya kayak mau ditabrak orang gak sih? Jadi susah gitu. Ada lagi nggak yang Kak miss the moment waktu di sana gitu? Aku kangen banget sama teman-teman Poland aku. Teman-teman Poland aku tuh baik-baik banget, sebaik itu gitu. Aku kemarin kan naik kereta dari Warsaw ke Poznan ya. Nah di kereta itu aku ternyata segerbong sama anak orang Poland 2. Terus kan aku minta maaf karena koper aku gede banget, 32 inci sepinggang. Jadi kayak tempat orang buat kaki tuh nggak ada gitu. Aku kayak maaf ya, kita student exchange dari Indonesia. Terus dari situ kita mulai ngobrol dan dia ngasih tahu semua hal yang kita perlu tahu di Poland tuh apa aja. Kayak kamu kalau misalnya mau beli belanja, kamu kesini aja yang murah. Kalau misalnya makanan tradisional tuh pierogi, kamu harus coba. Terus banyak banget dikasih tahu sampai dia bilang,
apalagi yang kurang ya gitu. Sampai mikir ya dia. Sampai nge-search juga di Google. Sebaik itu. Sebaik itu yang ngasih tahu apa-apa aja yang ada di Polandia gitu ya. Nah, tadi nyinggung makanan nih. Nah, gimana makanan di sana, Kak? Aku ya, kalau aku kan tradisionalnya ini namanya pierogi. Jadi kayak risol kali ya, risol tapi kukus. Oh iya iya. Dalamnya itu bisa jamur, ayam, beef, babi, macam-macam. Cuma kalau dijual di restoran emang dikukus. Kalau kamu beli di swalayan itu bisa digoreng. Biasanya kita nggak goreng sih. Enakan digoreng sumpah. Kalau dikukus tuh kayak agak gitu ya. Apa ya? Kerasa banget tepungnya. Jadi iya. Kan hal-hal yang goreng-gorengan itu pasti lebih Indonesia. mantap gitu ya. Iya, Indonesia benar. banget ya. Benar-benar. Terus di sana waktu nyari-nyari makan gampang nggak nemu makanan yang halal? Halal ya? Susah sih. Aku kemarin jujur sempat makan babi. Aduh. Serius, Kak? Serius. Kok bisa? Aku tuh kan ke cat cafe kan. Nah, terus kita mau pesen nih. Tulisannya tuh emang kalau meat itu kan selalu kayak dalam kurung pork gitu kan. Iya. Dan aku kayak ya udahlah kalau misalnya nggak ada tulisan dalam kurung pork berarti nggak ada porknya nggak sih? Dan aku Harusnya, gitu. iya. Terus aku mesen tuh kan meatballs. Oh my god. Stupid sih. Terus abis itu aku makan nih ya kan. Karena aku kan bukan orang masak. Jadi kalau misalnya ngebedain antara ayam sama babi, aku juga nggak tahu karena itu pertama kali juga kan. Iya benar. Terus aku nyuapin ke teman aku Nadia. Astaga, gitu kan. dua orang ini berarti udah makan ya. Ya Allah, aku bersalah banget parah. Terus kata si Nadia kayak gini, Mal, ini kok teksturnya bukan kayak ayam ya gitu kan. Terus aku kayak Nat, shut up. Karena itu kalau seporsi itu gede banget gitu. Terus jadi dihabisin? Enggak, kirain dihabisin kayak mubazir harus dihabisin gitu. Aku jujur mikirnya gitu kan. Tapi waktu dia bilang kayak gitu, aku masih makan yang kayak kentang-kentang di pinggir yang belum kena-kena gitu. Oh iya. Terus sengaja kayak nah, Mal, ini kayaknya babi deh. Aku langsung kayak oke Nat, tenang, kita tanya nih. Tenang, udah tanya dulu ya, terus konfirmasi. aku tanya, Mbak, ini babi bukan ya? Gitu. Aku nunjukin menu. Kayak terus dia bilang, iya. Ya. Wah, kenapa pelayannya? Kayak maksudnya pelayannya nggak lihat apa yang Kak udah mesen ini, terus dia nggak lihat ini orang mesen makanan yang non halal tapi lagi pakai ijab, dia nggak diperingatin gitu. Kayaknya emang awareness akan orang Islam nggak bisa makan babi itu kurang banyak. Kurang banyak ya di sana. Paling awarenessnya tuh orang Islam nggak bisa minum alkohol. Oh iya. I see. Wah berarti udah nyicip dikit nih ya. Wah nggak apa-apa Kak. Iya. Nggak apa-apa, maksudnya nggak sadar, nggak tahu kan, nggak sengaja gitu. Aku langsung ya Allah minta maaf banget sama Allah gitu. Habis dari pengalaman itu besok-besok cari makan gimana tuh? Aduh nggak lagi trauma banget parah. Karena aku abis pulang kan aku akhirnya ngebungkus nih. Aku mikir kayak ya udahlah aku kasih temen aku yang Islam. Terus abis itu pas pulang di jalan ada anjing lewat, itu hampir nerekam aku literally. Mungkin bukan nerekam aku, pengennya ke babinya kali ya. Pengen makanannya. Oh iya, kan, digendeng ini ya. Terus dia kayak lagi dipegangin sama di walk sama ownernya, tiba-tiba kayak gitu kan. Terus dia kayak wih. Sekuat itu kayaknya, sekencang itu baunya. Iya. Jadi aku abis itu afterwards megangnya gini. Takut. Terus diceritain nggak sama teman-teman di situ? Iya dong. Diceritain ya, jadi lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan bener. Terus diceritain juga nggak sama orang tua? Di-upload nih di podcast ini, dikasih tahu nih. Kayaknya enggak sih, aku nggak ngasih tahu bener. Palingan cuma waktu itu sempet makan donat, ada alkoholnya dikit tapi, dan aku juga nggak nyadar, yang nyadar temen aku juga si Nadia nih, kayaknya kok pahit ya, malah gue kayak apaan sih gitu. Berarti mencoba-coba hal-hal yang baru juga ya di sana, selain tempat makanan juga dicoba semua di sana. Tapi ada tempat tersendiri nggak emang makanan buat makanan halal gitu? Kak nemu nggak tempat-tempat kayak gitu? Susah ya emang. Enggak sih, paling kalau mau halal pizza. Karena kalau pizza
paling kan toppingnya cheese sama tomat, Iya, saus tomat doang juga bisa kan, jadi kayak aman. Oh alah, berarti lebih direkomendasikan untuk masak aja sendiri ya Bener, di masak. dormitory. Biar lebih aman, sehat juga Dan enak. dan enak pastinya, handmade kan. Bener. Oke. Wah, kaget juga sih sebenarnya pas dengar cerita ini. Experience baik atau buruk nih? Baik sih, Baik baik. ya, semua harus dibilang baik ya. Baik. Semuanya baik. Semua baik ya. Oke, selain makanan nih, di sana, oh ya, di sana berarti nggak makan nasi ya? Iya, di sana tuh tapi jual nasi kok. Oh, tetap Tapi jual nasi ya? aneh, agak aneh sih, karena kalau di sana dijual itu dia dalam satu kardus ada 4, jadi nasinya tuh berasnya tuh diplastikin. Iya. Jadi 4, 1, 2, 3, 4 dan dimasaknya itu sama plastiknya. Lah, terus Iya. gimana itu? Jadi kamu ngerebus air, Heeh. taruh aja cemplungin Oh, plastiknya udah sama beras-berasnya. enable ya, maksud bisa dimakan ya, Iya. eatable gitu. Dan itu kan microplastik gak sih? Iya juga ya. Iya. 11-12 sama Indo ya, gorengan pakai plastik itu Nah, biar kremes-kremesnya tuh mantap Itu gitu. aneh banget sih, Pak. Aku kayak sebenarnya kan aku awal-awal masih bikin nasi kan normal-normal aja ya. Cuma karena teman-teman aku juga pada masak kayak gitu kayak oke. Emang udah kebiasaan di sana ya berarti. Mungkin Iya. plastiknya udah aman, mungkin ya, nggak tahu Enggak kan nggak sih. baca juga komposisinya gitu kayaknya ya. Bisa jadi makin sehat. Makin sehat ya, iya bener-bener. Oke, nah ini selain makanan nih, ini kan cewek nih, pasti fashion lah ya, barang-barang baju, tas, itu gimana tuh di sana? Bagus sih kalau misalnya aku tuh sebenarnya suka banget sama jaket musim jaket dingin kan. Iya. Dan kalau misalnya di Indo kan emang limited ya. Fashionnya juga ya oke kayak gitu-gitu aja. Kalau di sana tuh banyak banget dan dari range harga yang paling murah ke paling mahal juga ada gitu. Dan kalau misalnya kamu mau yang affordable itu juga tebel dan hangat gitu. Jadi ya enak gitu. Dan kalau misalnya kamu mau beli jaket untuk dibawa pulang oleh-oleh gitu, bisa sih, oleh-oleh buat sendiri ya maksudnya. Oh, buat sendiri. Itu kayak kalau aku kemarin belinya di street vendor, jadi kayak di jalan gitu, terus aku ngeliat ih cakep gitu, berapa ya ada. Langsung beli lah, langsung beli gas, langsung purchase. Oke, nah di sana berarti beli mantel dingin berarti ya? Di sana temperaturnya gimana Kak itu? Aku kemarin tuh paling dingin bisa -3 atau 5 gitu. Tapi kalau di sana sama di sini dinginnya beda. Iya, -0 aja tuh udah dingin banget. Kalau di Dieng kan dinginnya masih kayak oke lah, Guencana. Iya, Guencana gitu dinginnya. Benar. Oke. Salju nggak di sana Kak? Ada salju nggak? Salju. Aku kemarin kan Februari ya, jadi kena salju cuma karena emang global warming salju tuh dikit. Karena dikit kita tuh nggak bisa bikin snowman. Ya. Aku padahal pengen banget bikin snowman. Iya. Tapi karena nggak cukup ya saljunya. Makanya. Berarti cuma tipis-tipis gitu ya? Tipis-tipis, kayak di sekitar pohon. Dan tau nggak sih kalau misalnya salju diinjek tuh bunyinya kayak ternyata nggak satisfying itu. Oh cuma iya? Kayak styrofoam dikasih air terus diinjek deh, bunyinya kayak agak-agak mirip gitu. Tidak satisfying itu. Mungkin karena sedikit ya? Atau waktu Enggak sih, atau emang kayak emang gitu. gitu ya? Oke. Mungkin udah panjang, aku nggak tahu juga ini durasi waktunya udah berapa. Mungkin Kak Amalia boleh kasih tips persiapan apa aja yang harus dipersiapkan kalau mau student exchange to Polandia ini, apa aja yang harus disiapkan tuh? Kalau aku ya paling persiapannya itu ini sebelumnya ya visa lah ya. Visa kan pasti masing-masing udah bisa ya nyiapin paling jaket, terus baju dingin kalau misalnya lagi kena winter ya, baju dingin, terus buku. Dan saran aku ya jangan bawa banyak-banyak karena kamu kalau di sana pasti pengen beli di sana. Iya benar. Iya kan. Dan di sana juga nggak semahal itu. Maksudnya kayak kalau aku lihat harganya itu mirip sama Indonesia. Dengan kualitas yang lebih baik. Wah, kalau di sini kan murah-murah, jelek, mahal-mahal, ada juga yang jelek. Benar. Oke. Ada lagi nggak persiapannya? Atau
ya itu persiapan untuk barang-barang, untuk diri sendiri, untuk persiapan diri sendiri apa tuh yang harus disiapkan tuh? Oh ini sih, terima aja. Terima aja. Iya, jangan banyak ekspektasi lah, karena kalau ekspektasi tuh stres. Namanya hidup kan ya belok-belok ya. kadang kadang di atas, kadang di bawah, kadang kiri Iya. kanan juga ya. Lebih ke kiri kanan, mundur lagi. Karena kemarin aku tuh udah nyiapin, udah mikir kayak, oh nanti kalau di sana pakai apa aplikasi Revolut. Jadi kalau misalnya untuk duit itu dari bank kita bisa ditransfer ke apa akun namanya, Iya. apa namanya, aplikasi namanya Revolut, dan itu langsung diganti kurs ke Poland. Oh iya. Jadi iya. kita tinggal nge-scan aja. Terus ternyata aku nyobain gak bisa BRI aku. Terus karena kemarin aku mikir kayak, oh kayaknya mungkin BRI gak bisa, aku bikin mandiri, buka akun mandiri, gak bisa juga. Aku stres nih kan. Aku kalau nggak punya duit di sini mati gak Gimana sih? ya makannya gimana ya itu ya? Makanya, terus akhirnya aku nanya-nanya sama teman aku yang Poland, buddies itu, gimana nih? Ya gimana ya? Mereka juga nggak paham. Jadi aku nanya sama kakak kelas aku, namanya Kak Agni ya, yang semester sebelumnya anak HI kalau nggak salah. Itu semester sebelumnya di Poland juga. Kayak video call, Kak gimana ini Kak gitu. Katanya ya udah kamu bikin bank Santander aja, karena di Santander itu nggak banyak apa requirement untuk ngebuka banknya itu. Oh, jadi buka bank lagi di sana ya, Kak? Iya. Buka rekening tabungan di sana. Bener. Dibawa nggak? Maksudnya itu dibawa ke sini lagi itu bukunya atau kan bawa aja ya? Bawa dong. Iya sih, ngapain juga ya ditinggalin. Makanya. Oke, berarti kalau semisalnya persiapan barang-barang ya biasa ya, visa, requirement makanan lainnya, perlengkapan baju, kotak medis juga, obat-obat kalau memang ada penyakit bawaan. Bener Terus sih. kalau diri sendiri ya nggak usah berekspektasi lebih, terima aja, jalani aja Iya, ya. Sampai jalani sana aja. terima dengan lapang dada dan tangan yang terbuka. Bener. Harus lapang itu. Iya ya, harus gitu. Tapi Kak waktu mau ke Poland sempat nggak rencana kayak Kak udah bikin trip list gini atau apa gitu, to do list gitu, kayak aku sampai sana hari pertama harus gini, harus gini, harus gini. Kalau aku enggak sih, tapi lebih ke aku nyampe langsung ini unpack koper kan sepinggang ya, jadi kayak nge-unpacknya tuh aku nyampe jam 10 malam, nge-unpack sampai jam 11, jam 12 aku fit call sama keluarga aku kayak udah nyampe nih gitu. Udah nyampe nih. Gimana orang tua waktu Kak sampai sana seneng pastinya ya, kayak wah udah sampai duluan, foto sana kakak, foto dulu selfie dulu gitu, kirim ke mama nanti mama storyin. Dan culture shock aku tuh gini, waktu aku nyampe jendela aku tuh kebukanya di atas, paham gak sih? Kalau jendela kan kebukanya kan dari samping kan, Iya. ini di atas. Bukannya ke atas gini ya? Iya gini. Oh gini. Iya. Jadi aku waktu pertama kali nyampe, aku langsung manggil temen aku, Nat, ini jendela gue rusak. Terus kata Nadia, hah jendela rusak? Terus waktu dilihat, enggak mbak, ini kayak gini. Emang gini ya Emang kebukanya? kayak gini kebukanya. Oh alah, terus kalau hujan atau apa itu masuk dong gitu? Enggak sih, karena Enggak. kan buildingnya kan gini. Oh iya jendelanya iya, di sini jadi kan. emang ke apa ya? Oh alah. Iya. Kebalik ya emang. Biasanya Iya. jendela buka ke gini atau enggak kiri Dan kanan? jendelanya itu bisa kebuka gini dan bisa kebuka gini. Wah, keren. Iya. Udah maju di sana jendelanya. Di sini kita masih geser buka Bener. gini ya. Masih satu sisi aja ya kalau Bener. kebuka. Di sana udah dua sisi. Dua sisi, bener. Oke. Nah, itu ya tadi teman-teman tips and trick tadi untuk persiapan kalau semisalnya teman-teman mau mempersiapkan diri untuk pergi ke Polandia exchange itu. Nah, mungkin terakhir nih Kak Amelia. Kak Amelia boleh kasih kesan dan pesan nggak buat teman-teman? Mungkin kesan dan pesan untuk persiapan untuk student exchange ataupun kesan pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi sementara persiapan juga untuk keluar negeri nantinya. Oh ya, kalau aku pesannya sih ya tadi kan jangan banyak berekspektasi. Tapi kalau untuk persiapan harus apa? Persiapannya itu harus ini jauh-jauh hari. Oh iya. Karena kalau namanya bikin visa untuk ke Eropa, misalnya kalian mau ke Eropa ya,
itu harus kira-kira sebulan lah. Kayak misalnya karena visa itu belum tentu diterima kan. Dan aku juga saran ya kalau misalnya udah belum keterima visa, kan syarat visa itu kan ini ya tiket pesawat. Kalau misalnya kalian beli tiket pesawat dan visa, tapi visa kalian ditolak, sama aja kan kalian nggak jadi berangkat ya, tiket pesawatnya kan jadi angus kan. Jadi saran aku beli dummy tiket. Jadi kayak dia itu tiket palsu, direservasi ke pesawat ada, kalau dicek ada, cuma kita nggak boarding nanti, kayak booking lah, booking seat gitu. Bisa ada agen kayak gitu. Oke. Terus kalau tadi pesan ya, kesannya aku kalau misalnya kalian ragu-ragu harus itu kayak emang takut banget sih untuk mulai kayak ikut nggak ya, tapi kalau udah dijalanin semua yang kalian persiapan, semua yang capek-capek itu kayak terbayarkan akhirnya, sumpah. Terbayarkan. Seenak itu, parah. Addicted parah, bakal addicted. Bisa berword lagi ya. Iya. Obsessed. Oke Kak Amalia, terima kasih banyak ya Kak udah mau sharing bareng kita, udah mau cerita juga pengalamannya Kak Amalia waktu di Poland, perihal mata kuliahnya, pembelajaran di kampusnya, teman-temannya, bahkan juga fun fact tentang makanan juga ya Kak Amalia. Ya walaupun agak-agak tapi pengalaman yang seru-seru buat diceritain buat masa tua nanti, iya kan Kak? Jangan tua dulu dong. Masih banyak negara yang pengen aku masih mau buat skripsi dulu ini, belum selesai ya skripsinya. Abis ini juga mau ke Arab ya, berarti diundang lagi nih di podcast Ngopi IMAPS lagi, cerita lagi di Arab itu ngapa-ngapain aja boleh ya kan Kak, sharing-sharing. Oke, terima kasih banyak Kak Amalia udah sempatkan waktu di Ngopi IMAPS, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Terima kasih waktunya udah datang ke sini. Nah, begitu teman-teman, jadi kalau teman-teman mau exchange itu dipersiapkan baik-baik dan nanti juga dilihat lagi negara-negara yang kalian tujui, punya tujuan lah untuk pergi ke negara sesuatu itu, karena kalau misalnya kalian cuma sembarang milih ya nanti zonk atau gimana lah gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Amalia. Terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih juga udah mau nonton video ini, podcast kita Ngopi IMAPS, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Jangan di skip nontonnya penuh full, jangan harus full nih biar kalian tahu caranya nih. Nah benar sekali, jangan di skip biar kalian tahu penuh ceritanya di podcast kali ini. Dan juga jangan lupa nonton juga podcast sebelumnya, karena banyak sharing pengetahuan yang baru buat kalian untuk persiapan nantinya. Terima kasih, aku Daniel Kiefer Karista, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ngopi IMAPS di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.